Salam halus. Bertemu lagi dengan channel kita Raja Semesta TV. Jadi hari ini atau di video kita kali ini khusus karena banyak yang bertanya di kolom komentar Raja Semesta TV itu dan tidak bisa menjawab satu persatu. Makanya diadakan sesi tanya jawab terhadap kawan semesta yang memang sudah lama rindu ingin menanyakan katanya karena setahun terakhir kita bikin dulu itu pas awal-awal kita booming lah gitu. Jadi tadi siang saya sudah post di IG-nya Raja Semesta TV dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang ini disampaikan ke Awawan. Nah, sebelumnya apa kabarnya hari ini Syekh Besar? Alhamdulillah. Amin. Jadi Syekh Besar kita makin sibuk. Jangan lupa juga di-subscribe di channelnya Bayah. Bayah. Salah Bayah. Namanya ya, Bos. Jadi channel itu keseruan-keseruan di luar pengobatan ya. Iya, Jadi karena memang banyak sekali keseruan-keseruan yang memang kawan semesta belum tahu sebenarnya. Makanya iya makanya Syekh Besar kan itu membuat channel itu hiburan lah ya. Jadi di kala jenuh capek tidak melulu terus tentang pengobatan dan pengobatan ya. Karena memang harus ada banyak seni-seninya agar penat capek itu terlupakan ya. Jadi di sini sudah ada beberapa pertanyaan, bukan beberapa, banyak kan saya. Banyak ya. Banyak. Jadi mungkin buat kawan semesta, terima kasih buat kawan semesta yang selalu mengikuti menonton setia Raja Semesta TV dan mohon maaf mungkin untuk pertanyaan yang belum bisa ditanyakan ke beliau karena begitu banyak ini bukan 1 2 3. Ada 3.000 pertanyaan. Luar biasa. Ini ada 3.000 pertanyaan yang masuk, mungkin hanya 15 nanti kita random aja ya. Jadi mohon maaf. Lanjut lagi Nanti juga ada sesi lagi. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan yang kawan semesta sudah kirimkan di Instagramnya Raja Semesta bisa kita sampaikan ke beliau dan beliau bisa menjawabnya. Ini untuk yang pertama dulu ini dari Denny STWN 88. Denny STWN 88. Salam halus. Langsung disapa sama beliau. Salam halus. Sehat selalu. Mau nanya silsilah Sang Hyang Nur Alam dong. Jadi menanyakan silsilah Sang Hyang Nur Alam. Sang Hyang Nur Alam itu asalnya dari Sang Hyang Nur Cahayanung Cahayaning. Artinya itu adalah semua itu adalah Semar. Nurasa Tetap Semar. itunya ya, akarnya dari situ berarti. Ya, terus ya. Nah, itu datang ke bumi, itu namanya jadi Sang Hyang Nur Alam. Nah, yang adanya makomnya itu adanya di daerah ini apa namanya, Wanayasa. Oh deket. Masih di Purwakarta dah? Iya, Purwakarta. Nggak banyak orang yang tahu juga ini. Bakaran. Karena banyak juga desas-desus, wah di sini ada, di sana ada, ini itu gitu. Asal itu. Asal muasalnya. Nah. Itu sebutnya juga sebenarnya Sang Hyang Wanayasa. Nah, jadi asal muasal Wanayasa itu berarti sejarahnya itu ya di sana Wanayasa itu ya. Saya sendiri orang Purwakarta baru tahu ini gara-gara ada pertanyaan. Karena ditanyain aja. Karena ditanyain, nah itulah Syekh Besar kita. Kalau kita tidak bertanya tidak akan subhanallah sekali. Jadi Sang Hyang Nur Alam itu silsilahnya yaitu balik lagi ke Semar. Bapak Semar. Asal muasalnya sebenarnya Sang Hyang Nurasa sebutnya itu. Sang Hyang Nurasa karena masuk ke bumi harus masuk ke alam atau disebutnya Islam, isi alam. Itu. Itu berarti. Nah, jadi buat Denny tadi sudah dijawab sama Awawan. Mudah-mudahan ada pencerahan dan pengetahuan baru itu. Bahkan saya pun baru tahu sekarang Wanayasa ternyata itu sejarahnya luar biasa. Nah, ini untuk berikutnya ini RRTRH ini. RRTRH salam halus. Ya, assalamualaikum Awawan. Mau nanya kenapa kalau ke tempat yang auranya beda selalu mual dan pusing katanya. Nah, itu bentukan energi. Artinya maaf si orang tersebut sudah kebuka alam gaibnya. Pasti bentuk, pasti mual. Kalau berarti di tempat itu ada energi. Berarti secara tidak langsung tubuh kita itu kaget terhadap energi itu ya. Udah kebuka alam gaibnya. Tapi kalau belum kebuka alam gaibnya untuk pemirsa nggak bakalan. Biasa aja lah, be aja gitu kan.
mau ke tempat angker gitu. Karena memang saya pun merasakan itu dulu ya. iya. Ketika belum jauh mengenal beliau gitu. Karena memang setiap ke tempat misalkan makam atau tempat angker itu Iya, kebuka alam gaib misalnya. pas awal-awal aja penarikan dukun waktu itu Iya, ya, betul, waktu iya. musola kita masih ini. Masih itu. Suka terasa, gila ini energinya kata saya kan dukun ini luar biasa sekali dan itu memang menjadikan efek mual terhadap tubuh kita mungkin seperti itu. Nah, cara menyikapinya itu gimana? Iya, Maksudnya agar tidak seperti itu terus menerus gitu. Ya harus pondasinya kuat dulu dalam diri. itu, ya. Ya puasa 9 hari. Nah, ngomong-ngomong puasa 9 hari, banyak yang nge-DM gara-gara podcast mungkin kemarin itu. Penanyakan ada yang japri ke saya ini 9 hari ini gimana maksudnya gitu. Nah, sekalian mungkin saya tanyakan ke beliau, Bang Pung, ini ada sesinya nih. Iya, karena kenapa saya bilang 9 hari? Karena sukma itu ada 8. Yang satu adalah nyawa disebutnya. Nah, itu 9 yang ke nyawa itu. Dalam diri kita ada 9 cakra. Cuman mungkin di agama lain disebutnya meditasi itu adalah 7 cakra. Kalau di kita sebenarnya ada 2 yang disembunyikan oleh Allah. Nah, disebutnya roh idopi atau nyawa. Nah, atau nurani atau disebutnya hati nurani atau sukma nurani, supaya yang paling dalam di dalam hati yang paling kecil. Nah, itu sebenarnya itu nggak dibongkar, Mel. Iya, betul. Saya pun baru tahu dari beliau aja sebenarnya. Setelah kesini, gimana nih biar nggak mual terus. Dia dikasih tahu lah tadi yang dijelaskan beliau dan memang alhamdulillah memang untuk kepekaan sekarang itu lebih tajam dan tidak ada efek terhadap tubuh. Ya itu yang dibilang mual-mual itu. Kalau dulu kan saya kasihan gamenya udah kebuka sih. sama itu ya dikasih sama beliau lah gini yang tadi dijelaskan kurang lebihnya ya dan alhamdulillah sampai hari ini ya alhamdulillah terima kasih itu. Jadi tadi sudah jadi satu pertanyaan menjadi 2 tuh cabang. Karena banyak itu jujur itu banyak sekali yang menanyakan puasa. Tapi udah jauh ya. Iya udah dijawab. Ini udah dijawab, beliau udah dijelaskan tadi tata caranya bagaimana, pengertiannya apa karena memang banyak kawan semesta yang ingin mengetahui hal-hal tersebut. Nah, ini untuk selanjutnya nih Muhtegar 02A. Muhtegar 02, salam halus. Assalamualaikum A. Bagaimana cara memfokuskan diri saat zikir agar bisa fokus satu titik? Nah, itu sekalian juga itu memang gampang-gampang susah itu. Benar kawan semesta itu gampang-gampang susah benar itu. Gampang-gampang susah itu. Kita tidak bisa 1 malam 2 bulan langsung bisa fokus itu luar biasanya. Terus latihan. Nah, mungkin tips nih buat kawan semesta. Nah, gini, untuk memfokuskan diri, yang penting ketika kita zikir jangan pakai nafsu. Keikhlasan, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita pengabdian kepada Allah lewat zikir, lewat meditasi. Nah, bayangkan titik itu ketika monyet-monyet pikiran datang, itu abaikan. Terus titik itu. Nah, ketika masuk ke alam titik terus, nanti kan buka tuh alam titik itu nah, masuk ke alam bawah sadar, jangan takut. Karena di sana banyak godaan-godaan. Ya, itu yang menggoda ketika rasa takut kita apa nih yang dominan itu ya. Itu yang menggodanya itu. Menggodanya itu. Dan memang itu lumayan. Makanya supaya bangsa yang lain gitu ya, bangsa apa namanya, dedemit atau apa yang akan datang pada kita, ya kan, pasti ada godaan itu. Iya. Supaya tidak terjadi itu, karena ada cindera mata di raja. Ya, intinya sekarang kawan semesta untuk melakukan hal-hal itu lebih dipermudah dengan cindera mata. Waktu saya ya Aris, waduh. Betul. Kalau bukan memang kita jajan ini, waduh sulitnya luar biasa itu. Enak udah ada cindera mata. Sekarang ya, misalkan sambil berzikir sambil pegang tasbih. Iya, itu. Ya, bisa dipermudah. Satu gitu, keduanya ketika ada yang mau mengganggu dedemit, ke balan bisa masuk. Nah, itu. Itu karena udah masuk ke rumah suci, disebutnya tidak akan bisa masuk bangsa-bangsa yang lain gitu. Nah, itu. Nah, jadi intinya sih tidak ada yang instan untuk titik fokus itu ya. Tidak, semua bisa latihan, belajar. Dan memang tidak mudah. Nah, itulah kelakuan. Dewalan tuh begini memang. Keseruan. Coba itu. Kayak gini nih, Mas. Belum lagi satu lagi kalau cepot datang mah udah. Benar. Jadi intinya untuk belajar titik fokus itu tidak bisa instan dan yang pertama yang utama itu jangan pakai nafsu ya. Pasrahkan ya. Pasrahkan kalau kata Aman, nafas itu adalah kendaraan kita untuk menuju titik fokus itu ya. Betul. Dan memang itu yang pernah
atau AAA di sini di Raja Semesta TV pernah dibimbing oleh beliau memang seperti itu, semakin pakai nafsu malah semakin susah. Monyet-monyet pikiran aduh isukan hutang sama ya. Itu lagi. Nah, yang susah itu Aris. Benar. Betul itu. Tidak mudah tapi yakin bisa insya Allah ya. Insya Allah, yakin seiring bisa. berjalannya waktu. Nah, ini pertanyaan selanjutnya ini dari MG.Nikmat 165. MG.Nikmat 165 ini. salam halus. Iya. Salam. Apakah setiap orang bisa dititis beberapa titisan? Tergantung dari keseimbangan tubuhnya. Allah akan memberikan satu titisan kepada orang tersebut kalau keseimbangan tubuhnya kuat. Iya. Kalau enggak takutnya sakit kasihan. Salon. Ya iya. Jadi gangguan jiwa lah. Kalau kata Ama jinggo. Dia menggoncang. Bingo. Oh, jadi tergantung lagi ya. Iya, karena tubuh kita itu kan banyak alam-alam gaib di dalam diri yang kita tidak tahu. Kalau energinya nggak seimbang ketika masuk titisan-titisan itu akan masuk ke dalam pikiran-pikiran dan hati berbicara yang aneh-aneh, bercampur dengan maratayangan. Makanya Allah mau masukin beberapa titisan, 1000 titisan bisa, asal orang tersebut keseimbangan dirinya kuat. Contoh beliau. Besar gitu. Karena setiap beliau menceritakan sesuatu, mana mungkin beliau baca buku, tapi dia tahu dengan detailnya gitu. Itu kan yang di luar dalam logika kita kalau dia bukan memang pernah titisan dari sana. Ya Allah. Pengalaman. Karena seseorang akan bisa menceritakan sesuai pengalamannya. Iya. Kalau hanya sekedar baca buku, paling segaris dua garis, tapi dia bisa mengkupas sampai dalam karena ya pengalamannya itu. Itu pengalaman. Bahkan mungkin bukan 1000-2000 lagi, udah satu alam semesta. Jadi ya bisa tergantung lagi kekuatan tubuh kita dan kehendak Gusti Allah. Nah, mungkin ya. kehendak Allah. Kehendak Allah, iya. Oke, jadi terima kasih tadi ya. Untuk selanjutnya ini dari RHN Pasya. Ya, M Pahya. Pasya. Salam halus. Assalamualaikum. Bagaimana cara membuka gerbang gaib? Ini gerbang gaib ini gimana? Apa dibuka pakai kunci? Kunci 19? Atau gimana ini? Ya kan saya bilang juga, kalau kita ingin membuka gerbang gaib, yang pertamanya meditasi atau takarub di Islam itu, atau disebutnya zikir. Nah itu gerbang gaib akan kebuka. Itu. Makanya di Al-Quran ada yang mengatakan Kanjeng Nabi Khidir itu membolongi perahu. Nah, menurut awam itu kan kalau dimakan bulat-bulat itu perahu bener perahu bentuknya perahu. Padahal mah hakikatnya itu perahu itu adalah diri sendiri. Dibolongin artinya bolongin supaya ketika cahaya Allah itu akan keluar, cahaya yang di dalam diri itu akan keluar, akan menyatu pada diri kita dengan alam semesta semuanya. Maksudnya ke situ. Kanjeng Nabi Khidir itu. Terus anak ada yang dibunuh kan, anak bayi. Bukan dibunuh dengan lahirnya, tapi kesifatan dari anak kita jangan sampai. Bunuhlah kesifatan anak tersebut supaya kesifatan dewasa akan muncul. Itu maksud cuman nggak diterangin. Jadi ulah kos anak-anak wae, terus budak wae, kesifatan teh. Geus kolot makan. Maksudnya ke sana ya. Iya. Jadi karena memang untuk memahami suatu arti itu istilahnya banyak yang salah kaprah itu. Betul. Banyak yang salah kaprah. Banyak. Dan itu yang menjadikan permasalahan di bangsa kita sebenarnya. Benar. Seperti itu. Ya kayak maaf teroris ngebunuh yang di Bali itu. Iya kan? Dibunuhin. Bunuhlah orang kafir. Hiruplah darahnya. Halal katanya. Halal di Al-Quran ada. Enggak tahu bunuh bukan bunuh orang tapi kesifatan dari kafir tersebut. Maupun Islam maupun Hindu maupun Buddha yang namanya kafir ada. Itu kesifatan. Untuk kawan semua itu kesifatan kafir itu. Bukan bentuk dari kafir tapi kesifatan dari kafir tersebut. Bagaimana cara ngebunuhnya? Bukan bunuh dibacok tapi dengan cara sifat kekafiran itu, penyakit hati yang di dalam diri itu harus kita tenggelami. Kenapa? Karena di dalam diri kita itu ada penyakit hati, yaitu di bawah tete ini, kan ada semacam 7 di dalam diri. Nah ini sebutnya penyakit hati di sini. Di sini ada iri, dengki, jair, kaniaya. Ada semua lah. Pokoknya kesifatan ada itu. semua di kolbu, di ruh, di hofi, ada semua itu. Makanya ketika kita mau jarak ke sana jauh, jangan jarak di dalam diri, bersihan diri dulu,
baru ke sono. Istilahnya mau ini kita gimana ke yang suci, sedangkan diri kita saja sederhananya ya, Nah, kita sederhanakan lah, kita sederhanakan maksudnya. Karena gitu di kan. dalam diri kita ada makom suci, bukan makam ya, Ti. Ini makam itu kuburan, ini makam itu tempat suci, ada dalam diri. Tidak perlu jauh-jauh sebenarnya. Nah, itulah banyak ilmu dari beliau itu gitu kan. Makanya saya juga sebenarnya jadi bingung-bingung gimana gitu kan sama beliau itu. Kalau dibilang baca buku dah sakut buku, rek beak barahayu buku. Masalahnya tahu semua gitu apa yang kita tanyakan, dan memang orang awam istilahnya mengenai hal tersebut. Dan tadi balik lagi ke topiknya yaitu bunuhlah orang kafir. Sebenarnya tidak perlu jauh dalam diri kita. Ya, iya. Potensi kafir itu besar. Iya, besar Potensinya banget. itu besar banget. Bukan berarti kita bunuh orang itu kafir, bukan Islam itu kafir. Walah, itu yang salah, gagal paham itu. Gagal. Kenapa? Karena di dalam surat An-Nur mungkin di Al-Quran ada. Musyrik itu adalah yang memecah kedua belah agama. Ya. Bukan musyrik itu adalah yang percaya gaib apa namanya, di batu ada gaib. Bukan itu sebenarnya. Yang sejatinya adalah memecah kedua belah agama. Ada di surah An-Nur kalau baca. Yang sejatinya itu ya. Sejatinya itu. Bahkan umat muslim pun tanpa dia sadari apa yang mereka perbuat atau kita lakukan, itu kesifatan musyrik itu mengarah ke sana. Iya. Dengan perbuatan ini itu ya. Membenci agama-agama lain. Agama semua agama Allah. Apalagi menyebar kebencian terhadap apalagi orang, itu. agama lain. Nggak gitu. boleh itu. Wah, subhanallah sekali ya. Jadi luar biasa tadi kawan semesta yang sudah dijawab sama beliau. Mudah-mudahan kalian para kawan semesta cerdas. Jangan salah kaprah sih sebenarnya, intinya itu sih ya. betul. Intinya itu. Nah, ini untuk selanjutnya, wah ini pertanyaan luar biasa sekali ini. Dari Rikoriandes. Rikoriandes. Salam halus. Salam halus. Awawan, apakah di zaman dulu itu Awawan pernah jadi Sri Krishna? Nah, ini bagus ini pertanyaannya ini, apa enggak? Ya kalau Ya, sejarah ini kita ulik sejarah ini. ya memang kalau diceritain ya pernah jadi, karena ingat semuanya gitu. Karena Sri Krishna itu punya sintil ini nih. Punya sintil, dan Sri Krishna khusus untuk masalah cinta. Masalah kasih sayang itu Sri Krishna yang mempunyai. Oh, yang kalau Dewa Siwa itu dewa kebijakan. Kalau Krishna cinta, berbicara cintamu ke Krishna gitu. Nah, ya artinya ya mungkin di alam kayangan kan gitu. Si Krishna itu adalah titisan dari Dewa Wisnu, air. Iya. Dari sana ya. Nah, bentar. Nah, ini logika. Kalau baca buku ini udah habis berapa lemari ini buku ini? Ini udah habis berapa lemari coba. Tapi beliau dengan detail bisa menceritakan bahwa, dan pertanyaannya bagus, apakah Awawan pernah menjadi Krishna? Ya tadi sudah secara penjelasan saja itu berarti pengalaman, ya kan? Bisa menceritakan karena pengalaman itu ya. Mungkin lanjut lagi lebih detail lagi itu. Nah, ada yang gitu. masalah Krishna itu Ya, dulu itu. ya kan Krishna itu kan dari kecil dia itu. Makanya Dewa Wisnu itu nitis kepada anak apa namanya? Anak kecil bayi itu Sri Krishna. Krishna itu ya. Karena pada saat di situ ada apa namanya? Ada yang mengaku dirinya Tuhan. Nah, dia mengaku dirinya Tuhan dikarenakan ya dia punya ilmu tinggi, tapi ilmu tingginya atas dasar ilmunya dari api, dari penyembahan iblis-iblis. Nah, dia jadi raja. Makanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Lewat dewa-dewa, lewat Sang Hyang Tunggal semuanya semua untuk meluruskan, membenarkan lah ya, agar nggak salah gagal paham ya. Jadi supaya nggak gagal paham, karena si raja itu punya kekuasaan tinggi dan mengaku dirinya Tuhan. Memang pada saat diberikan satu ujian kesaktian atau gimana, sakti itu Kelebihan itu ya. memang kalahnya itu si raja juga berbicara bahwa dia akan kalah dengan ada satu apa namanya orang itu. yang namanya Krishna, yang cirinya itu ada burung meraknya. Nah,
si raja itu namanya Raja Daksa itu. Raja Daksa itu. Dia itu sampai mengirim sihir-sihir kepada anak itu. Ya anak itu mah ketawa aja, udah eling teh. Iya. Nah kalau anak kecil 2,5 tahun udah eling, subhanallah. Nah itu namanya Krishna udah eling banget, udah ngerti. Kenapa? Karena titisan Dewa Wisnu. Titisan Dewa Wisnu. Ke atasnya itu ya. Nah itu ngomong-ngomong masalah Krishna ini juga ada yang bertanya sekalian dijawab aja. Apakah Krishna itu sama aja dengan Semar katanya? Kalau ditarik si ini ke belakang lagi gitu. Jadi gini, Krishna itu adalah bagian diri Semar. Kalau Semar itu yang menyangkup semuanya. Paham. Dewa Brahma, Dewa Wisnu. Yang mencakup semuanya. Dan itulah pecahan-pecahan. Nah, itulah itu. ya bisa diinikan Betul. seperti itu pecahan-pecahan ya sebenarnya. Betul. Cuma ada apa akarnya itu ya tetap. Gitu. Karena Semar pun ya keilmuannya pun ada ya. Bisa berbicara ini itu keilmuannya pun gitu kan sejatinya luas lah. Sebenarnya luas kalau diceritakan mau anggus 7 episode gitu. Coba poin-poin pentingnya aja yang ditanyakan tadi oleh salah satu kawan semesta masalah pernah jadi Dewa Krishna ya, makanya bisa menceritakan dengan detail tadi ya. Luar biasa sekali. Jadi sudah jangan penasaran lagi. Sudah dijawab sama beliau. Ini ada kabar gembira juga ini dari salah satu subscriber kawan semesta yang pernah berobat ke sini, Hena 007. Enak kosong. Salam halus. Salam halus. Alhamdulillah setelah berobat dari awawan dan atas izin Allah saya diberi keturunan. Alhamdulillah. Ya Allah. Jadi memang mungkin banyak kawan semesta yang ingin mencurahkan tentang itu, tapi mungkin malu gitu ya secara video malu, makanya kita buka Q&A ini agar sharing terhadap para kawan semesta pun gitu istilahnya. Dan ini alhamdulillah ini Hena. Betul. Itu. Ya ini semua di Raja Semesta itu adalah jembatan ya. Iya. Syariatnya, hakikat mah Allah yang mengabulkan. Ya, betul. Nah, yang penting yang pertama adalah ketika berobat ke sini pasrahkan pada Allah. Jangan pada saat berobat ke sini gimana ya, jangan pasrahkan, Allah lebih mengetahui. Ya, itu intinya apa yang kita lakukan hari ini ya kita ikhlas, kita pasrah percaya pada Allah lewat syariat. Sebenarnya gitu. Nah, betul. Jalan pelantara kecuali kita sudah sampai ke sana seperti beliau gitu, tidak perlu jembatan, langsung saja ke orang dalam. Betul. Nah, ini dari Suris Jadi Suris ingin bertanyakan, emangnya ada berapa golongan dewa kalau boleh tahu? Jadi dia menanyakan tentang dewa itu banyak ya sebenarnya. Banyak, ada yang bagian-bagiannya dewa itu. Jadi banyaknya gimana? Ya pokoknya mah ribuan sih. Ya seperti umat kita manusia sekarang aja sebenarnya gitu ya. Ada yang pangkatnya tinggi, ada yang pangkatnya biasa aja gitu kan. Ya meren ayah sapam. Iya benar. Betul kan ya. Cuma yang jelas memang di Kayangan itu ada satu kampung namanya Tumaritis ya. Tumaritis dengan raja itu Yudhistira ya kan diriwayatkan seperti mungkin lebih detail lagi. Ini kawan semesta pun banyak yang ingin menanyakan itu. Masalah kampung Kayangan itu coba. Tumaritis itu. Kampung Kayangan itu adalah adanya di dalam hati orang dan di langit, ya. Adanya di hati orang juga ada. Makanya ini dengan langit yang lahir ya itu sama. Oh, satu frekuensi sebenarnya. Satu jalur gitu ya. Kalau kita ibaratkan masuk ke dalam diri, itu ketemu dengan alam apa di dalam diri. Tapi ketika keluar meraga sukma, keluar sukma, sama ketemunya sama. Itu sama ini sama. Tidak membedakan. Makanya Allah itu tergantung titik. Mau di luar, mau di dalam. Itu. Enak di dalam. Kan? Apanya tuh? Nggak bilang di dalam yang itu. Nah, gitu. Jadi ya balik lagi sebenarnya. Kalau menceritakan itu dewa waduh terlalu banyak. Banyak ya. Banyak banget. Cuma titik yang pertama untuk itu dewa yang sudah diridhoi Allah adalah cuma 4, yaitu Dewa Siwa, Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Ibu Parwati atau Mahakali. Mungkin itu lebih ke ininya apa ya yang diinikan lah pancar itu ya. 4 kali 5 pancar. 4 kali 5 pancar itu mungkin nah, ya. Semua itu anak buah. Anak buahnya ke sana ya gitu kan.
Pimpinannya berarti. Nah Ya, iya, istilahnya itu pimpinan tertinggi di kehidupan ini kehidupan masalah dewa-dewa itu kan. Karena memang banyak keilmuan-ilmuwan dukun pun ya masuknya ke sana ya. Ke situ sebutnya. Makanya Makanya kan- Dewa Siwa itu maaf disebutnya Mahadewa. Dari semua dewa itu dia yang Mahadewa. Nah, makanya Dewa Siwa itu maaf bukan kalah ya. Memberi kebijakan atau menghormati kepada Ibu Parwati. Ibu Parwati itu Mahakali. Cuma di Islam tidak disebutkan. Karena ya memang banyak yang pro kontra sih masalah para dewa ini ya karena memang tidak dijelaskan sebenarnya. Dijelaskan. Tapi kan kita kalau ditarik ke riwayat sebelum adanya Islam, kenapa mereka pada istilahnya menyembahnya para kedewa-dewa ya kan? Karena mungkin itu kan ciptaan Allah juga. Betul. Sebelum datangnya Islam. Satu, Makanya- keduanya gini, orang-orang dulu yang masuk ke dalam meditasi dan ketemu. Nah, udah ketemu sebenarnya sama itu dia. Makanya bisa menceritakan ya seperti beliau, makanya bisa menceritakan gitu kan. Apakah beliau titisan? Balik lagi ke kawan sebelah Iya. karena dari keilmuan dukun-dukun pun ketika beliau mau mengambil sukma dukun itu ya pasti ini kemana dulu nih Iya. arahnya nih frekuensinya untuk mengambil. Frekuensinya, betul. Karena kalau jalurnya misalkan bukan Islam kita pakai metode yang lain ya bakalan masuk. Begitupun misalnya ini ilmunya kedewaan kita pakai Islam nggak bakalan nggak masuk. masuk. Karena frekuensinya itu dia makanya wah kemana misalkan ke Wisnu nih. Makanya kan ini Wisnu pakai ini air. ya itu untuk menyambungkan Nyambungkan, frekuensi karena betul. keilmuannya si dukun itu kiblatnya ke sana. Itu kiblatnya betul. Ya, jadi terima kasih buat kawan semesta tadi yang sudah bertanya ini bagus sekali ini ya. Pertanyaan ini. Ada lagi nih dari Syaufik, namanya. Taufik, salam halus. Ya, sehat. Saupik, punten apakah alam semesta ini ada ujungnya? Nah, bagus ini. Pertanyaan yang sederhana, cuma maknanya pasti luas ini. Alam semesta itu nggak ada ujungnya, nggak ada tanpa batas. Dia tanpa batas, tidak ada ujungnya. Kalau ada ujungnya berarti Allah itu ada ujungnya. Ah, betul. Nggak ada. Karena kata Bapak Tidak ada Semar ujung. juga Allah itu nggak ada bandingannya. Nggak ada bandingannya. Nggak ada bandingannya, benar. Karena Allah itu yang menyelimati. Contoh Dewa yang 4 itu. Diselimati apa? Oleh energi Allah. Yaitu Allah itu. Yang menyelimati semuanya alam semesta itu. Tanpa wujud, tanpa warna, tanpa tempat tinggal. Apalagi di Al-Quran ada kan. Laisa kami sayun. Yang tidak ada tempat tinggal, tidak ada warna, tidak ada wujud. Allah itu. Kalau kedua tangkulan nggak ada. Dia berdiri sendiri. Tunggal itu ya. Tunggal dia berdiri sendiri. Nah itu Allah. Sekali. Sama dengan agama lain bahwa Tuhan ya berdiri sendiri sama. Iya. Itu. Cuman dia suka ada pengejewaan bahwa Tuhan itu adalah Dewa Anu. Pengejewaan. Jadi pengejewaan itu artinya gini. Dewa Anu energi semua yang menyelimati Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa membuktikan bahwa bagaimana dengan cara jadi dewa itu. Nah itu sebenarnya pengejewaan itu. Cewaan itu ya. Nah tadi sudah dibilang bahwa alam semesta itu ada ujungnya atau Nggak batasannya tidak berarti Nggak ada tidak ada ujungnya. karena Allah pun tidak ada Bandingannya. Wah, ini salah paham lagi nih kawan semesta ini. Bandingannya. Jadi kalau menilai sesuatu itu ya harus selesaikan dulu baru komen gitu kan karena ya kebanyakan itu dari bangsa kita itu seperti itu hanya melihat sekilas saja tidak mau tahu memperdalam bagaimana kebenaran yang Betul, sebenarnya. yang sejatinya. Yang Makanya sejatinya. yang ceritain itu kan tadi itu kan semua bangsa apa namanya Kanjeng Nabi Khidir. Itu kan menurut pelan-pelan dimakan kan. Iya, Wah, iya, langsung. mentah-mentah di ini mah ya ditelan langsung mah ya karena jadi ke sana salah kaprah kan itu Salah teh. kaprah, dibunuhan mah ya jelema teh. Lah urang musyrik tuh. Nah, gitu. Nah, jadi mungkin tadi ada beberapa pertanyaan dan mohon maaf sekali lagi buat para kawan semesta yang belum bisa ditanyakan ke beliau atau pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan ke beliau mungkin di lain kesempatan kita akan tanyakan ke beliau dan memang ada satu pertanyaan yang pamungkas ini Nggak apa. satu pertanyaan yang umum bagi para kawan semesta yang selalu mengikuti channelnya Raja Semesta itu bagaimana seseorang bisa membangkitkan semar dalam diri dan apa perbedaan bisikan alam marakayangan dan bisikan hati. Nah, itu dua pertanyaan itu. Yang pertama itu bagaimana cara
membangkitkan katanya. Untuk membangkitkan semar di dalam diri, yang pertama adalah laku lampah. Laku lampah di alam dunia harus bersabar. Contohnya bersabar itu apapun kita legokan pikiran kita, jangan ada rasa apa-apa. Biarpun mereka maaf aja membenci kita, biarin aja, itu mana kecepatan benci dari setannya. Dan sejatinya mah suci, subhanallah. Betul. Karena maha suci, di dalam diri kita ada maha suci, sukma suci. Nah, legokan dulu. Kalau sudah ada legokan, udah legowo, udah semua legowo, kesabaran semua, baru di situ kita zikir ikhlas. Nah, pada saat zikir ikhlas, benar-benar zikir ikhlas, itu akan terjadilah disebutnya hati nurani keluar, yaitu yang saya bilang itu yang dalamnya semar. Nah, di sana juga ada semar, di langit juga sama, ini dengan itu tuh sama. Makanya mana orang kan juga ada bahasa gitu. Sebenarnya ini mah hanya simbol saja ya ayah. Simbol, nah ini bukan ini, atau sebenarnya gagah manten. Disebutnya Sang Yang Ismaya. Iya, gagah seperti beliau. Beliau mah gagah. Makanya dibalikin, jalan dunia itu gagahnya kan. Itu maksudnya. Nah, jadi itu tadi sebenarnya untuk membangkitkan, dan setiap diri itu ada potensi ke sana ya. Ada. Tergantung perilaku kita lagi sebenarnya. Betul. Ada, bukan nggak ada lagi, ada itu, ada. Ya semar teh da welas asih sebenarnya, orang bisa welas asih oge geus. Nah, makanya semar itu ada dua arti. Semar itu adalah samar. Kayak Gusti Allah kan samar. Betul. Antara ada dan tiada. Iya. Keduanya semar tuh anu ngangkeng karsaning alam. Karsaning alam itu alam jagat raya, Iya, atau disebut semesta alam ini. semesta. Anjir anu ieu sebenarnya mentok bahasana lamun teh mah nanti bahasanya gunung belum jadi apa-apa, masih budahan, ya kan, bumi masih budahan, semua masih budahan, masih belum terjadi apa-apa, semar gedagang uyah. Berarti peribahasa itu teh. Peribahasa. Iya, peribahasa. Kedalami itu. Iya, betul. Dagang uyah jangan naon. Alam dunia ge can karak di adonan mah kan. Dagang uyah. Terus dagang ya kan subhanallah sekali. Kalau bukan dari bismillah itu, kasih sayang itu, Nah, itu. sebenarnya ke sana ya. Betul, semua ilmu itu dari bismillah. Al-Quran isinya semua dari bismillah. Sudah dari bismillah dipecah ke Al-Fatihah, ke ini, ke ini. Itu bismillah. Ya dulu akarnya semua. itu sebenarnya dari bismillah. Dari bismillah. Itu bercabang-cabang. Nah, lah. Ini. makanya orang dulu dengan baca bismillahirrahmanirrahim bisa terbang. Kenapa? Ya karena kekuatan bismillah itu. Subhanallah. Nah, Kanjeng Nabi Rasul datang, dipegat. Takutnya orang baca bismillah terbang. Bahaya. Makanya diputus itu bismillah kesaktiannya oleh Kanjeng Rasul. Kecuali orang-orang yang berpikir, Iya. yang bismillahnya itu dijikirin, diresapi, baru. Subhanallah sekali. Nah itu tadi untuk membangkitkan. Nah ini untuk bisikan, masalah bisikan. Membedakan antara marakayangan atau memang benar-benar dari hati kita. Nah, betul. Itu. Gimana itu? Nah, yang marakayangan itu, yang bisikannya itu banyak. Nah bentar dulu nih Ade. Jadi banyak kawan semesta kemarin yang berkomentar, ataupun ada salah satu video yang menceritakan bahwa marakayangan itu adalah alam kayangan, kerajaan di kayangan katanya. Nah, ini salah-salah mengartikan lagi nih. Mungkin bisa dijelaskan alam marakayangan itu apa itu? Marakayangan itu disebutnya mara itu banyak. Mara itu banyak. Mara itu banyak, marakayangan. Kayangan itu gentayangan. Di artinya. Di arti ini ya. Marakayangan itu. Jadi gentayangan. Jadi ruh-ruh yang marakayangan itu artinya ruh-ruh yang penasaran. Marakayangan. Marakayangan beda dengan kayangan. Nah, bedanya itu. beda. Adanya di mana? Di dalam hati yang besar di dalam diri kita. Nah itu tempatnya iblis, tempatnya setan, tempatnya jurik, tempatnya kunti, ada di sini semua. Ini akan terjadi ketika pikiran kita dan hati kita tidak bisa dikendalikan oleh kita. Ya. Karena mungkin ada kesedihan, kekecewaan, yang benar-benar kecewa dan sedih itu berlarut-larut. Nah, untuk supaya dia jangan stres, jangan jadi gila, dia keluar si marakayangan dalam hati besar itu. Sebesar itu Menguasai semuanya. Makanya didoain, dibaca, diapain, nggak bakalan apa-apa marakayangan.
dengan kelembutan ini pegang ini. Ya, kalau dengan bahasa bisa lembut. dibilang nama itu teh iblis dalam diri. Iya, gitu ya. udah. Yang menguasai sebenarnya. Itu. Dipermudahlah bahasanya iblis dalam diri, iblis dan dalam setiap diri. orang itu berpotensi. Memang ada itu. Ada sudah haknya Ada, ya. udah haknya. Haknya. Makanya ketika diobatin nggak bakalan sembuh kecuali dengan kelembutan dan kepasaran daripada Allah. Insya Allah itu akan sembuh. Karena sudah dikuasai dia oleh iblis dalam diri. Yang namanya iblis kan sakti. Karena dia sudah berjanji, perjanjian iblis dengan Allah ya. itu, iya. Ketika di Betal Muqaddas, ketika belum adanya nafsu semuanya, iblis kan udah ada di situ. Iblis itu bagai malaikat sebenarnya. Iya. Malaikat yang menentang. Yang menentang karena tidak mau mengikuti khalifah. Adam itu. Karena mereka merasa lebih tinggi Lebih derajatnya. tinggi derajatnya. Karena dibuat dari api. Nah. Beliau hanya dari tanah. katanya. Itu maksudnya mah iblis itu. Ya Allah, saya akan menggoda setiap umat manusia. Silakan kata Allah, hak kamu karena kamu udah protes pada aku gitu kan. Tetapi kecuali orang-orang yang beriman, kamu tidak akan bisa menggoda. Ya. Karena udah ada ruh aku dan di situ adalah nur. Tidak akan bisa. Itu maksudnya nur itu bukan nur Allah, nur Muhammad. Dua nur itu. Dan setiap orang pun ada atau bukan ada, memang sudah ada hal itu dan berpotensi marakayangan itu Ada. naik. Banyak faktornya ya. Iya. Banyak faktornya. Pertama faktor ada kesedihan yang berlanjut. Ya, itu. Keputusasaan yang berlanjut. Betul, itu marakayangan. Kecewaan cinta yang berlanjut. Soak pokoknya mah. Makanya jangan sampai berlanjut-lanjut. Pokoknya jangan sampai berlanjut deh. Cukup part 1 aja. Masalah kesedihan, masalah ini udah cukup part 1, jangan ada part 2, part 3. Itu bahaya karena ketika hal itu mengguncang dalam diri kita atas rasa kekecewaan, Iya, kesakitan, guncang. alam pikirannya itu marakayangan itu. Betul. Kenapa? Ya. Diguncangkannya di sini. Pikiran itu dewa Siwa. Ini adalah dewa Brahma. Ini dewa Wisnu. Maaf, ini Parwati. Ini goncang semuanya. Oh, termasuk istilahnya menghajar ini semua, ya. Semua. 4 pancar itu dalam diri kita. Ini tidak bisa wasa untuk menghentikan. Kenapa? Karena sudah dikuasai marakayangan itu, iblis itu. Gitu. Udah kayak yang namanya udah dikuasai, yang 4 pancar nggak bisa bagaimana. Bagaimana? Udah takdir Allah dan udah perjanjian dengan Allah itu kan. Ya, karena memang sudah haknya itu. Nah, udah kecuali haknya. bagi orang-orang yang beriman. Nah, gitu. Balik pertanyaannya, bagaimana awawan untuk meredam atau melelepkan iblis-iblis itu Iblis dalam itu. diri kita? Yang pertama adalah keseimbangan diri. Artinya nafsu itu harus diseimbangkan. Bagaimana nafsu itu? Penggunaan nafsu itu. Kalau kalau kita yang namanya punya istri bersetubuh, nah gunakan nafsu untuk bersetubuh itu. Ibaratnya jangan keluar ke hewan itu bersetubuh, geblek itu namanya. Dari luar. Artinya lebih ke manajemen nafsu itu dalam diri kita yang mempunyai kawasa atas hak diri kita mungkin ya. Karena nafsu itu nggak bisa dihilangkan. Dihilangkan, bisa diredam. Kalau nafsu dihilangkan kita nggak bakal bisa minum, nggak bakal merokok. bisa makan. Dan nafsu itu asalnya ada. Kenapa? Dari api. Bagaimana dari api caranya? Kita makan, kita masak, pakai kompor pakai Api. Air panas pakai api. Makanya si setan dimakan. Luar biasa sekali, betul. Logika sederhana itu, logika sederhana, Iya kan? betul. Nah, kita makan setiap hari yang mengandung api. Air panas dari apa? Api. Masakan matang dari apa? Api. Makanya setan dimakan sama kita. Numpuk di setan. Betapa saktinya diri kita. Setan aja dimakanin. Nah, setan itulah yang harus kita bela. Jangan sampai dia keluar yang sudah dimakan itu. Nah, betul. Mungkin seperti itu. Wah, baru kali ini nih beliau mau menjelaskan itu. Tapi kalau logika sederhana memang benar, kalau ditarik kita itu relevan. Kita makan makanan matang dari api. Dari api. Sedangkan ditarik lagi ke belakang bahwa setan itu diciptakan dari api. Dari api. Ini dimakanin setan sama kita. Secara tidak sadar kita makan setan. Iya kan? Ya betul. Nah, jadi itulah ciri-ciri alam maraka ya kan. Jadi jangan gagal paham lagi, salah paham lagi masalah namanya marakayangan itu bukan kerajaan di Kayangan. Bukan singgasana di Kayangan. Bukan. Maaf untuk orang-orang yang bergangguan jiwa gitu kan, seperti itu gitu kan ya. Karena itu sudah
ini diliputi oleh marakayangan itu ya. Iya, kan? Faktornya tadi itu. Nah, ya Faktornya itu tadi bisa dari pikiran, kesedihan, kekecewaan, bahkan keilmuan pun ketika tidak sanggup tubuh Sama. kita sama itu. Jangan berlebihan judulnya. Iya, Berlebihan betul. artinya keilmuan yang menjadikan sadomin. Ya karena nggak ada pondasinya itu. betul, kalau ilmuwan mah. betul. Itu yang bahaya. Nah itu jadi tadi penjelasan tentang marakayangan itu sebenarnya garis besar iblis dalam diri Iblis kita. dalam diri, Itu. iya. Sebenarnya karena banyak Betul. orang luar di sana ataupun datang yang kasusnya seperti itu ke sini karena gara-gara rumah tangga jadi banyak yang berbisik ya karena memang itu Ya bisikan itu ya yang ya bahaya. Iya, itu bahaya itu buset bikin. Kalian bisa itu begini, ada teman juga. Hati-hati, teman kamu mau ngambil isi. Iya. Awas minyak goreng lo gitu. Peso lo gitu. Nah itu bisikan. Ulah lebih kan nyalahkeun ka batur memang peso jeung minyak goreng. Itu malah kayak sendiri. Kayak kan itu bener. Nah, kalau memang bisikan dari hati yang sejatinya, nah gimana itu tanda-tandanya? Bisikan hati yang sejatinya. Pertama dari alma juga dingin. Dingin nyaman. Dan bicara juga sebentar. Jangan. Gitu. Hati-hati. Enggak. Kalau banyak. Oh, terus-terusan lah ya, terus-terusan. Awas polisi, awas polisi, awas polisi. Nah, itu marakayangan tuh. Marakayangan itu. Tiarap, polisi nggak ada. Salah satu. Domin yang ada itu. Salah satu rekan kita dulu ada ya ayah Ada. datang sini nggak pakai celana. Iya. Pakai mobil nggak pakai celana. Bener. Itu luar biasa tuh. Itulah marakayangan karena Bener. menganggap ya udah gaya lah gagah gitu. Kuburan langsung mana tiarap, tahu ada polisi itu. Dan memang itu sudah haknya Iya. iblis itu karena ya tadi itu digoncang lah keimanan Nah, kita itu. itu. Nah mungkin nih pesan-pesan buat para kawan semesta ini. Ya, untuk kawan semesta pesan yang pertama adalah janganlah bangun marakayangan itu. Bangunnya marakayangan itu akan membahayakan semuanya. Betul. Karena tidak bisa disetir itu marakayangan. Betul. Kecuali dengan kelembutan Allah, kemujizatan Allah. Betul. Bahasa Al-Quran, bahasa Buddha, bahasa Hindu itu yang hanya adalah keberkahan, keriduan dari Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang akan bisa menjadikan kesembuhannya. Kenapa? Karena marakayangan itu akan naik terus-terusan. Ketika pikiran dan hati dia udah dikuasai, itu ya. redamlah emosi, masukkan emosi kepada tempat-tempatnya, kepada yang nyaman-nyaman. Contoh, kalau kita punya isi emosi itu masukin ke isi saja ke tempat lain, bukan masalah apa ke tempat lain, karena kalau ke tempat lain ada virus di situ. Itu yang bahaya, Nah. itu yang membahayakan. Makanya syariat-syariat kita mengajarkan seperti itu sebenarnya arahnya Nah, arahnya gitu ya, itu. ya. Betul. Untuk menjaga keselamatan diri kita sendiri betul. sebenarnya. Aduh, luar biasa sekali ini di Q&A kita kali ini Luar dari biasa, beliau. ya. Luar biasa ini subhanallah sekali. Ganti. Banyak. Luar bioskop. Luar biasa, luar bioskop dan luar angkasa. Wah, kalau di Q&A luar angkasa. Karena luar angkasa itu tidak ada batasan seperti Gusti Allah pencipta kita, tidak ada yang mengatakan, Betul. tidak ada yang bisa membandingkan. Ya, jadi ya. luar angkasa sekali gitu Q&A yang hari ini, dan mohon maaf buat para kawan semesta pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dibacakan Iya. ya. Mudah-mudahan nanti kita next ada lagi istilahnya itu buat para mediator ataupun Iya. para kameramen ataupun para mediator yang dua nih, khususnya Nah, yang dua nih karena dua. banyak juga ingin mereka Pasti. bertanya pengalamannya bagaimana, betul. seperti apa gitu. Luar binasa lah. Luar binasa luar binasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih awalnya Sama-sama. sewu besar kita, jadi mudah-mudahan banyak pembelajaran yang bisa kita ambil, jadi energi positif yang memang membangun diri kita Iya. untuk lebih baik dari hari ini, esok dan seterusnya. Betul. Tetap halus terhadap sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam halo.